Binatang buas bergerombol di dataran tinggi padang rumput, sosok-sosok mencolok di langit pagi yang gelap. Kuku mereka berdebu saat siluet mereka satu persatu menyatu dengan matahari terbit yang berwarna merah darah. Bantang monster dalam kebiasaan mengeluarkan pernyataan serat saat mereka menebang di samping sapi bison dan anak sapi yang berlari. Saat ini adalah musim kawin di padang rumput South Dakota, dan kawanan 1000 kerbau ini berniat untuk satu hal: mengikuti gemuruh truk pakan yang merayap di bawah bayang-bayang selim batas. Tangan besar peternak Sandy Limpert mengecilkan kemudi truk pakan saat kepalanya, dengan topi koboi hitam, berayun ke kiri lalu ke kanan, mata mengawasi dengan cermat dalam cahaya redup. Dengan gigi menggerutu dalam jarak rendah, truk merangkak di antara kawanan yang berhamburan. Limpert peternak kerbau bersama istrinya, Jackie, putranya, Brody, dan menantunya, Samantha. Dia bertaruh bahwa, pada waktunya, keempat cucunya akan menjadi peternak kerbau juga. Ini waktu yang indah untuk berada di industri bison, kata Sandy. Permintaannya sangat besar. Dan kami meningkatkan produk berkualitas yang diinginkan orang. Ini bisnis yang menyenangkan. Dia merenggut truk besar itu untuk merangkak lambat lagi melewati kawanan. Keluarga Limpert biasa beternak sapi dan domba di tanah yang luas ini, tapi tidak lagi menjual sapi dan domba saat harganya mahal, dan membeli kerbau saat harganya murah adalah hal yang menakutkan. Sandy mengakui, tapi Jackie dan saya tahu apa yang kami lakukan tidak berkelanjutan. Saat itu, orang-orang Limpert melakukan pertanian adat, penggembalaan adat, domba, dan sapi. Saya merasa seperti berusia 60 tahun ketika saya berusia 25 tahun, kata Sandy. Saya tahu kami tidak bisa terus melakukannya. Saya tahu peternakan tidak menghasilkan uang, dan jika kami ingin anak-anak kami tinggal di sini dan menjadi bagian dari operasi, kami tidak mampu untuk terus melakukan urusan domba dan ternak. Ketika mereka beralih ke bison 30 tahun lalu, pasarnya belum berkembang, kata Sandy. Tidak banyak yang dihabiskan untuk pemasaran dan promosi daging. Selama bertahun-tahun, itu benar-benar berubah. Dan sekarang ada permintaan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bison adalah hewan tangguh yang, dengan sumber daya penggembalaan yang baik, berkembang biak dengan baik, kata Sandy. Dia telah memperhatikan bahwa sapi-sapi bison akan melahirkan sebelum badai, atau menunggu sampai badai datang. Entah bagaimana, melalui evolusi, kerbau menemukan cara untuk berhenti melahirkan saat cuaca tidak bagus, katanya. Ketika badai itu pecah, kawanan akan memiliki 100 anak sapi dalam sehari. Kerbau memiliki cara beradaptasi dengan lingkungan yang paling keras. Dia tidak menyediakan tempat perlindungan buatan manusia. Bison tidak akan hanyut dengan badai, jelasnya. Mereka akan tidur di lereng berangin dan menghadap angin, dan mereka akan berada di sana melewati badai. Dingin tidak mengganggu mereka. Saat suhu minus 30 derajat F, mereka akan di sini bermain. Mereka menyukai dingin karena mereka diciptakan untuk itu. Mereka adalah hewan yang luar biasa. Kami jatuh cinta dengan mereka sejak lama, dan saya yakin mereka akan berada di sini selamanya. Praktik pengelolaan rumput holistik menjalankan tempat itu, memantul di samping ayahnya di kursi depan truk pakan. Brody menjelaskan,
Hal paling inovatif yang kami lakukan di peternakan ini adalah beralih ke manajemen holistik. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dibeli pada awalnya. Anda harus mengubah proses berpikir Anda. Brody membagikan kalimat favoritnya, "Jika Anda selalu melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda akan selalu mendapatkan apa yang selalu Anda miliki." Keluarga itu setuju melakukan hal-hal yang berbeda bekerja dengan baik bagi kami, kata Brody. Pertama kali Sandy menghadiri rapat manajemen penggembalaan sumber daya holistik, dia tidak mendengarkan dengan baik. Saya benar-benar keluar karena saya tidak berpikir itu bisa bekerja di sini, di mana kita mendapatkan jumlah kelembaban yang terbatas. Kata Sandy, ide-ide itu akhirnya meresap. Dalam retrospeksi, saya pikir setiap bankir harus bersikeras bahwa orang-orang muda yang meminjam uang pergi ke kelas-kelas ini. Itu mengubah seluruh pola pikir Anda, seluruh proses berpikir Anda. Ini bukan tentang seberapa banyak kelembapan yang Anda dapatkan, melainkan seberapa banyak yang dapat Anda manfaatkan, jelasnya. Kami mendapatkan banyak kelembapan, tetapi dengan pengelolaan padang rumput yang salah, sebagian besar kelembapan itu mengalir ke sungai. Sementara Jackie dan Sandy meluangkan waktu dengan ide-ide baru, Brody dan Samantha langsung menyetujuinya. Kami tidak harus saling bertarung dalam penerimaan filosofi, kata Sandy. Ini mengubah hidup. Ini hampir seperti memiliki peternakan lain secara gratis. Sungguh luar biasa apa yang dapat Anda lakukan, dan saya tidak sabar menunggu tahun-tahun mendatang untuk melihat seberapa jauh lebih baik hal itu dapat terjadi. Sandy menawarkan sedikit sejarah bisnis saat dia mengemudi. Salah satu kekuatan utama yang mendorong kami untuk masuk ke industri bison adalah impor domba dan sapi dari negara lain. Kami tidak memiliki kendali atas pasar kami. Visi kami adalah untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dapat diproduksi secara berlebihan, tidak dapat diimpor, dan dengan bison, kami memilikinya. Ada sejumlah terbatas bison yang tersedia untuk pasar daging, katanya. Rata-rata konsumsi bison kurang dari 1 pon per tahun. Sehingga memberi Anda gambaran tentang potensi pertumbuhan yang kami miliki, kata Sandy. Semua orang suka berbicara tentang bison, jadi ini adalah undian yang alami. Ini memiliki begitu banyak potensi upside. Pertumbuhan yang kami miliki, kata Sandy. Semua orang suka berbicara tentang bison, jadi ini adalah undian yang alami. Ini memiliki begitu banyak potensi upside. Dia berkendara di atas medan berbatu Slim Bates. Kita bisa melakukan ini selama beberapa generasi dan memperbaiki tanah, memperbaiki air, dan meningkatkan sumber daya, kata Sandy. Dengan memperbaiki tanah, kami memperbaiki rumput. Dengan memperbaiki rumput, bison menyukainya dan bison memperlakukan kita dengan baik. Bison Limpert diberi makan rumput dan diberi makan biji-bijian. Kombinasi yang baik dari keduanya menghasilkan beberapa daging terbaik di dunia. Untuk menarik hewan lebih dekat ke truk, Brody menawarkan berbagai pelet kue kubus yang mengandung sekitar 20% protein. Pada dasarnya ini adalah alat manajemen untuk memindahkan hewan ke padang rumput, jelasnya. Ini adalah hadiah untuk mereka. Di tahun-tahun yang lebih kering, mereka memberikan lebih banyak peletku untuk melengkapi rumput. Ini juga membantu untuk menyiram sapi. Di padang rumput, ratusan bison menghiasi pemandangan, berjalan dengan tali yang tidak rata menuju air di pagi hari. Pada bulan-bulan musim dingin, bison diputar kembali melalui padang rumput yang tidak aktif.
Mereka akan memakan beberapa hal terlucu yang tidak akan disentuh oleh ternak saat mereka tidak aktif. Kata Sandy, Anda akan melihat mereka bahkan mengunyah sagebrush. Mereka akan memakan rumput gandum jambul yang murah ketika sudah matang sepenuhnya dan tidak ada lagi yang akan memakannya. Sudah menjadi sifat mereka untuk mengambil lebih sedikit kalori di bulan-bulan musim dingin. Itulah salah satu alasan kami jatuh cinta pada hewan itu. Mereka membutuhkan tenaga kerja yang sangat sedikit. Keluarga membawa kawanan sapi setahun sekali untuk menyapi anak sapi dan menguji kebuntingan sapi. Sapi kembali ke padang rumput. Kami menyalakan tangki air di depan mereka yang datang ke padang rumput dan mengeringkannya ketika mereka pergi. Ini sistem yang cukup sederhana, kata Sandy. NRCS membantu Limpert dengan pengelolaan air dan pagar lintas padang rumput. Sangat mahal untuk menjalankan jaringan pipa ini dan memasang tangki dan melakukan semua pekerjaan itu, tetapi dengan bantuan NRCS itu menjadi mungkin, kata Sandy. Setelah bertahun-tahun melakukan rotasi penggembalaan, padang rumput belum mencapai potensinya. Katanya, dia mengutip statistik bahwa untuk setiap 1% peningkatan bahan organik, tanah akan menampung 1,5 galon air lagi. Kami melihat lebih banyak rumput musim panas yang lebih tinggi produksinya masuk. Habitat satwa liar di peternakan juga telah meningkat. Rusa bagal sekarang turun lebih rendah di padang rumput. Saya pikir itu karena sumber daya air yang kami kembangkan, serta praktik penggembalaan, kata Brody. Kami memiliki banyak sisa rumput setiap tahun. Bersandar pada truk, Sandy merangkum semuanya. Saya ingin memelihara kerbau, sehingga saya bisa duduk di atas bukit dan melihat mereka merumput. Ada sedikit pekerjaan yang membawa kami ke sana, tetapi sangat menyenangkan melihat hewan-hewan itu gemuk dan bahagia di padang rumput. Pindah ke hamparan baru setiap beberapa hari. Anda membuka gerbang, dan kami telah memindahkan seluruh kawanan itu dalam 5 menit. Ini bisnis yang menyenangkan. Itulah peternakan bison di daratan Amerika. Terima kasih sahabat Ananda, sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Waktunya pamit undur diri. Dan sampai jumpa lagi ya sahabat Ananda.